Kita ulangi untuk aplikasi yang pertama kita pakai yaitu VS Code. Nah, VS Code di sini kita Google, kemudian kita download ya. Download sesuaikan dengan distribusinya. Karena kita menggunakan Linux, kita pilih .deb. Nanti akan muncul di sini pada urutannya. File .deb bisa menggunakan terminal kayak tadi. Ya, di sini ya. Kita clear ya. Clear itu membersihkan ini tampilannya biar bersih. Kita masuk ke ini downloadnya tadi. Nah, ini kan jadinya ada file code ini. Kita install dengan perintah sudo dpkg mini code.deb. Ini yang versi terminal. Nah, kalau versi GUI ya tinggal ini aja dibuka di download, klik kanan, install. Ini installer ini sama aja install deb file atau ini open deb installer sama aja. Nah, ini agak lama. Nah, sambil install itu kita install juga PHP-nya. Nah, karena kita menggunakan PHP, nah kita cari di repositorinya. Nah, kita ketikkan ini apt. Nah, ini kan banyak nih. Pakai yang lebih gampang dipahami. Apt chat search PHP. Nah, banyak banget. Nah, kita langsung aja apt install PHP. Nah, oh ya karena kita lagi install ini code, kita nggak bisa install PHP ya, harus menunggu antrian. Jadi kita menunggu file .deb-nya selesai diinstal. Ini kalau udah jadi akan muncul di sini ya, development VS Code ini ya. Oke, kita install dulu PHP dulu ya, apt install PHP. Nah, ini ketikkan iya saja. Kita buka file VS Code-nya. Nah, teman-teman login GitHub udah kan semuanya. Nah, ini saya login dulu ya. Nah, ini tampilan GitHub ya. Kita menggunakan apa? Menggunakan Copilot. Jadi kita codingnya menggunakan AI dengan bantuan VS Code dan Copilot. Ya cepat. Nah, jadi teman-teman biasanya kalau udah install VS Code muncul gambar ini pilot kecil itu. Nah, itu berarti sudah terintegrasi ke Copilot. Dipastikan ya semua sudah terintegrasi semua ya, otomatis ya. Nah, ini setup ya, setup Copilot, sign in. Nanti kan dia minta login sini kan, sign in, continue.
Oke, aman ya. Nah, udah berarti kan di sini balik sini lagi udah connect ke Copilot. Udah insya Allah ya, udah kalau udah tenang gitu. Nah, dari lagi ke terminal. Nah, ini PHP-nya kan udah selesai terinstall. Kita cek PHP main V. V itu apa versi? Nah, versi yang terpasang 82 sekian ya. Untuk pengguna Apple macOS bisa menggunakan perintah brew install PHP. Brew ya, brew install PHP untuk Apple. Nah, oke ini udah connect ke GitHub. Nah, ada pertanyaan bisa langsung chat ya. Chatnya mana nih? Saya chat dulu VS Code. Nah, kita VS Code dulu ya. Oke, eh, kita mulai belajar PHP. Nah, kayak gini. PHP caranya gimana? Kita buat folder dulu ya di home kita, home home kita masing-masing ya. Nah, kalau saya biasanya di kanan ini create folder htdoc itu ya untuk file-file kita kerjaan aja ya. Nah, kemudian dinamai biar rapi misalkan hari apa ya atau terserah lah ini dibuat tanggal berapa nih? 1 Mei ya. Ya ini ya. Misal ini ya. Nah, dinamai ini berarti masuk ke sini. Nah, CD itu ya udah ini ya. Nah, di PHP itu ada main A, interactive cell. Jadi kita codingnya nggak di file tapi di interactive cell. Misalkan kita so halo tuh. Nah, kalau udah membuat file tadi kita buka di sini open folder, buka file tadi htdoc ini kan, open. Nah, udah semua ya. Pilih trust. Nah, udah kita langsung belajar PHP ini yang dasar aja dulu. New file, new file. Eh, satu. Nah, penamaan filenya kalau PHP harus pakai .php, ekstensinya nanti .php ya. Nah, ini ya. Nah, udah ya. Nah, di PHP direktifnya mesti gini. Ini dimulai seperti itu ya. Nah, oke. Nah, jangan lupa menambah ekstensi. Ekstensi tambah sini lupa. Nah, ini kita udah kepasang. Tambah lagi Intel Patch nih, bawah ini ada muncul nih PHP Intel Patch. Nah, itu biar codingan kita tuh bisa dicek apakah benar atau salah. Nah, pasangnya PHP Intel Patch ya.
PHP Intel Page ini. Sama satu lagi ya untuk tips dan triknya ini biar kita nggak lupa buka di file preference setting auto save. Nah, ini auto save fiturnya harus di on kan biar nggak lupa. On ini piye iki? On. Ada yang tahu? On ini ya. Di Google aja di chat GPT. GPT di mana ya chat GPT? Ah, bagaimana cara auto save VS Code? Nah, file auto save. Oh ya, after delay aja. Pakai after delay ya. Nah, nanti pilih yang after delay sesuai dengan panduan dari AI ya. Jadi ini apa fungsinya? Jika kita coding, kita kan sering lupa nggak nyimpen. Nah, kita kalau pakai fitur ini akan otomatis kesimpan. Jadi nggak perlu nyari-nyari file mana sih yang belum kesimpan. Nah, pakai ini kita bisa langsung kesimpan filenya. Nah, pakai after delay ya. Oke. Contohnya ini. Ini kalau fiturnya saya off, ini off ya, sementara ya, off. Nah, saya nambah di sini, misalkan echo halo ini ya, halo. Ini kan nggak kesimpan ini, masih ada tanda apa nih, lingkaran kecil ini putih ya. Nah, kan kita sering lupa nyimpen-nyimpen dan sebagainya. Kita pakai fitur ini auto save-nya kita on kan after delay. Nah, kita ganti after delay. Nah, ini udah ke-save otomatis ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan udah ke-save otomatis. Nah, paham nggak? Terus gimana cara merunningnya? Ada dua cara. Pakai terminal di bawah VS Code. Iya, iya. Nah, terminal bawah VS Code atau di luar ya, terminal biasa. Nah, di sini di luar ya, PHP 1. Nah, ini muncul halo, loha ini kan. Kelihatan enggak? Karena kita nggak pakai eh, enter, kita tambah di sini. Eh, enggak, Nah, nih, halo, loha. Nah, ini kalau di terminal itu di bawahnya sini ada terminal, tapi anak jarang pakai nih. Enak pakai terminal biasa. Ada yang tahu di mana ya? Saya lupa lokasinya. Cara menampilkan terminal VS Code. View terminal, oh view terminal ya lupa. View terminal, ini terminal. Nah, nanti udah di bawah. Ini ya. Oke, ada pertanyaan, tinggal diketik aja PHP 1. Nah, oke. Ini kita codingan masih gampang ya. Echo, echo itu menampilkan kata-kata atau satuan atau variabel, menampilkan ke terminal, ke layar ya. Lalu Loha. Nah, oke, paham ya?
Ini coding yang sangat standar sekali. Hello World. Nah, kita tahu Hello World ya. Nah, ya Hello World kita akan halo lu ha. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita belajar variabel ya. Nah, ini kalau saya pakai terminal di sini pakai nano atau pakai touch. Filenya eh, dua dot ini ya latihan dua dot PHP. Nanti udah di sini dua dot PHP. Itu sentak di terminal ya Linux ya. Yang tadi kan kita belajar baru CD, LS dan sebagainya. Ya. Ini tambah touch. Nah, touch itu untuk membuat file. Kalau di sini ya klik kanan, klik kanan new file sama aja. Klik kanan new file sini nggak bisa. Tiga dot PHP nah, sama. Jadi ini pakai touch empat dot PHP. Oke. Nah, yang satu udah kita yang dua, yang dua ini ya. Kita belajar menggunakan variabel. Oke. Variabel itu apa, Pak? Variabel adalah eh, sesuatu yang bisa diisi nilai. Nah, nilai itu apa? Ada dua yang besar nilai ya. Ada nilai dalam bentuk angka atau numerik dan string atau huruf. Nah, kalau di PHP menulis variabel pakai dolar ini ya, dolar terus var. Nah, terus nah karena ini pakai AI langsung muncul gini, Hello World tinggal tap aja. Nah, ini kan pakai AI tuh, Copilot kan. Tap lagi muncul var 2 var sampai var 100 bisa tuh pakai AI. Nah, ini var 2 misalkan angka ya. Angkanya 10. Nih, jangan lupa titik koma. Oke, ini masih variabel sederhana ya. Huruf sama angka. Nah, sama yang tiga, var 3 bentuknya angka tapi pecahan. Nah, kalau pecahan di dalam komputer itu pakai titik ya, 0,7 sekian sekian sekian. Nah, terus var 4 bentuknya pecahan juga tapi agak besar ya, serot. Ini bisa. Nah, dan satu lagi tipe boolean atau tipe true or false, benar atau salah. Berarti cuma ada dua, itu true atau false. Oh, ini aja enggak. Oke. Jika nilainya kosong, isi nol. Nah, ini enak pakai AI nih, langsung muncul array. Nah, kalau tipe lainnya, tipe array. Array adalah lemari dari variabel-variabel. Variabel ini kita bisa masukkan ke lemari, tapi nanti aja nih, terakhir. Ini aja yang gampang. Oke, ada pertanyaan? Yang di sini ada pertanyaan? Aman nggih? Masih basic ini ya. Nanti bisa disimpan untuk setelah asar mungkin pertanyaannya. Oke, kita jalankan ya. Nah, oke, kita tinggal echo aja sini. Echo var ini. Udah nanti ini enter aja ini selesai nih pakai AI semua nih. Tap 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 tap. Ini enaknya pakai AI gini. Tap 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 untuk sendiri. Paham ya? Tinggal tap 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 ya. Bisa nggak? Jadi kalau pakai Copilot, antum eh, ngetik variabel satu sampai sekian tuh tinggal tap 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 muncul gini. Nah, tinggal di running aja nih ya. PHP 2. Nah, muncul nih Hello World 10.07.132 dan seterusnya. Nah, untuk eh,
array, maaf, maaf, untuk boolean bool true, maka akan outputnya satu. Nah, jika ini tahap lagi ya, jika dia false, maka outputnya nol biasanya, atau tidak memunculkan output. Ini kosong nih. Nah, seperti itu. Dapat pertanyaan? Pertanyaan kosong ya. Install VS Code-nya, saya ulangi ya, install VS Code-nya, antum download di VS Code, ya, download di VS Code, tipenya linux.dev, ini pilih ini, download. Nah, nanti setelah download, filenya akan kesimpan ya, kesimpan di file downloadan tadi. Nah, ini klik kanan aja, biar cepat klik kanan, install, take file. Nah, ini. Nah, atau GDB installer, install. Yang pertama syaratnya antum harus punya akun di GitHub. GitHub dulu bosnya GitHub. Nah ini GitHub login dulu, kemudian dikonekkan ke VS Code, langsung otomatis ke connect bisa minta akun GitHub. Atau kalau nggak muncul ya buka di ini extension ini terus buka atau ketik GitHub Copilot, Copilot ini GitHub Copilot. Nah ini kemudian pasang itu selesai. Oke, lanjut ya. Saya terangkan ulang ya, saya terangkan lagi di sini biar nggak cepet-cepet banget. Jadi kita ada membuat dua file PHP ya, satu .php dan dua .php. Yang file satu .php fungsinya sederhana untuk mengeluarkan ke layar, mengeluarkan ke terminal. Jadi echo itu adalah mengeluarkan ke layar. PHP EOL itu apa? End of line. Jadi ganti baris. End akhir dari baris. Berarti kalau PHP EOL berarti ganti baris. Echo PHP EOL. Nah, oke, paham ya? Nah, itu sederhana ya satu. Yang dua, kita mendeklarasikan variabel. Nah, di sini ada beberapa tipe. Ada tipe string, ini namanya string ya. Tipe string. Nah, nih. Untuk komentar di PHP itu bisa menggunakan ini, pakai slash ini. Kalau slash miring kanan ini artinya memberi komentar. Atau menggunakan metode dua, yaitu pakai ini. Ini slash bintang. Nah, ini. Tapi ditutup lagi yang ini. Kalau ini komentarnya bisa banyak. Nah, ini komentar bisa di spasi enter. Nah, oke ya. Ini kita sudah bisa mendeklarasikan variabel, kemudian ngasih komentar ya. Nah, kalau antum sudah menggunakan GitHub Copilot terintegrasi dengan VS Code, nanti otomatis akan dibuatkan saran untuk membuat apa codingan selanjutnya. Nah, jadi di sini kan cuma sederhana echo var. Nah, ini tak ulangi ya. Saya meng mengoutputkan echo var ini. Kita tes ya PHP. Ini dua dot PHP. Hello world.
Nah, Hello World ini kan. Nah, tapi kalau pakai Copilot GitHub, ketika kita enter muncul lagi saran tuh PHP tinggal di tab, tab ini ya, keyboard tab ya, tinggal di tab, enter lagi, muncul lagi saran itu, oke, muncul lagi sarannya, di oke aja. Nah, lebih cepat kan daripada ngetik, ya kan? Nah, kita tes ya sampai variabel 4 kita tes ini seperti itu. Oke, yang di sini ada pertanyaan, Mas Saiful. Udah tapi kan punya kamu. Sama sementing PHP. Kamu nggak telepon, komen telepon terus. Ternyata akhirnya yang enggak. Hmm. Yang lainnya yang di sini nggak bisa mereka juga bilang. Dulu tahu satu enggak udah. Terus nggak bisa telepon. Lalu nanti ini mau merangkul terus ya. Ada ya. Oh, Sudah ya. Oke, kita sudahi dulu ya. Kita udah mau azan asar. Nanti kita lanjut lagi setelah asar. Insya Allah kalau ada pertanyaan kita lanjut setelah asar ya. Silakan pertanyaannya bisa dikirim via chat saja grup WhatsApp. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil dicerna yang kita pelajari, nanti ada pertanyaan bisa tanya setelah asar. Betul.